Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG PAI dalam jabatan Batch 3 tahun 2025. Perkenalkan, saya Nanda Rizky, guru pendidikan agama Islam di SMK Negeri Trimorejo, Lampung Tengah. Saya adalah mahasiswa di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan nomor induk mahasiswa PPG 2511115612. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tugas uji kinerja PPG PAI Batch 3 tahun 2025 dengan materi peran Syu'abul Iman dalam menata kehidupan. Mohon bimbingan dan saran dari dosen penguji. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baik. Gimana kabar anak-anak kalian? Oke, sebelum kita belajar, untuk semuanya kita berdoa terlebih dahulu. Ya. Untuk sholatnya silakan disiapkan. Semua siap. Berdoakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengecek kehadiran, ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Ya, berapa orang? 2 Siapa? Ayah dan Rofi. Ayo dengan Covid ya. Ada keterangan atau tidak? Tidak. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita untuk menumbuhkan rasa nasionalis kita, jadi kita menyanyikan lagu Indonesia Raya terlebih dahulu. Ya, jadi mengharapkan semangat untuk semuanya. Baik, terima kasih. Boleh duduk kembali semuanya. Oke, hari ini kita akan belajar tentang peran Syu'abul Iman dalam menata kehidupan. Jadi sebelum masuk ke pembahasan atau inti dari pembahasan minggu lalu, ya. Jadi ada materi yang terkait ini, tapi kita atau bapak tanyakan terlebih dahulu terkait tentang di dalamnya ada disiplin, kemudian tanggung jawab, dan satu lagi. Nah, sekarang ada pertanyaan nih sebelum kita masuk ke pembahasan yang lebih dalam tentang jujur itu, kemudian disiplin dan tanggung jawab. Mengapa ada siswa yang rajin beribadah tapi masih suka menunda tugas atau berbohong? Apakah keimanannya itu bermasalah? Ada yang bisa menjawab? Ya, silakan Mbak. Orang yang menggunakan kesimpulan kesadaran kebiasaan dan Oke, bagus. Ya, terus. Itu sebetulnya nih hanya kurang sempurna. Jadi gimana menyempurnakannya? Jadi menyempurnakannya itu kembali belajar atau dia lebih menghadapi atau belajar nanti dengan materi yang lebih mendalami, ya. Kemudian yang kedua, jika kalian tahu bahwa jujur itu pahit tapi menyelamatkan dan bohong itu manis tapi menghancurkan, mana yang akan kalian pilih dan mengapa? Ayo. Saya memilih jujur meskipun yang tadi jujur membuat saya mendapat masalah karena tidak disukai orang lain dalamnya. Ya. Nah, cara yang ketiga, bagaimana cara menumbuhkan
hanya melalui sikap disiplin kalian datang ke sekolah tepat waktu. Bisa membuktikan bahwa saya adalah siswa yang beriman melalui sikap disiplin datang ke sekolah tepat waktu. Jadi tujuan pembelajaran yang akan kita bahas ya, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran peserta didik diharapkan mampu satu, memahami, menjelaskan keterkaitan antara syu'abul iman dengan perilaku disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Yang kedua, menganalisis contoh-contoh perilaku jujur, disiplin, dan bertanggung jawab sebagai wujud keimanan dalam konteks kehidupan di sekolah kita ada di SMK dan bermasyarakat. Dan semangat ya, kayak ini masih sedikit kurang bersemangat ya. Biar lebih semangat, semuanya berdiri. Kita berdiri dulu. Yuk, berdiri semuanya. Nah, ini ada video pembelajaran ya, atau video di mana kalian menyaksikan terkait tentang materi hari ini ya. Apa makna dari video ini ya? Mau jadi dokter, jadi astronot, polisi, tentara, dan guru, sebenarnya kita semua pasti setuju untuk dapat mencapai itu semua. Minimal adalah dengan terus bersekolah sampai tidak membuat kamu gagal. Sebenarnya adalah bisa jauh lebih. Pasti iman ya, keyakinan harus dimanifestasikan melalui ucapan dan perbuatan, yaitu tentang jujur, asideku ya. Asideku itu jujur, kesesuaian antara ucapan dan fakta ya. Ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Wahai orang-orang yang beriman ya, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Di sini jelas orang yang beriman itu diajar untuk bertakwa. Apa yang kita ucapkan, ucapan yang kita lakukan itu sama atau tidak dengan perbuatan kita. Keteraturan alam semesta, matahari terbit dan terbenam adalah bukti bahwa Allah menyukai keteraturan. Disiplin adalah cara kita untuk mencontoh. Sekarang kita lakukan diskusi setelah kita sama-sama menyimak video tadi, kemudian setelah kalian mendengarkan penjelasan materi dari Bapak tadi, sekarang kita melakukan diskusi kelompok. Ini kelompok sudah seperti ini, kelompok seperti ini aja ya. Jadi tidak saling bagi, biar tidak saling bagi ya. Jadi kelompok satu kita bagi kelompok dua, kelompok tiga, dan kelompok empat ya. Sudah didiskusikan kemudian ditulis ya. Untuk maju perwakilan kelompoknya, silakan. Dalam perkataan, keyakinan dan perbuatan. Selanjutnya bisa dilanjut untuk kelompok dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Intinya kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami. Atau tidak jujur atau jujur tidak bertanggung jawab dan sering terjadi di sekolah. Salah satu contoh itu adalah tanda beriman. Ketika seseorang tidak disiplin, misalnya sering terlambat, tidak jujur, berbohong kepada guru, atau tidak bertanggung jawab menyepelekan tugas, seperti berarti ia tidak mengamalkan terbaca bangunan tersebut. Kalau dari Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanullaha tawakkalu ma'as shodiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang jujur. Surat At-Taubah ayat 1. Sebelum kami tutup, adakah yang ingin ditanyakan? Bagaimana cara membentuk SHI yang baik?
basa-basi dari kami, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tiga, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presentasi kajian menurun dasar belakang membuat kita tinggal dan sulit memenangi masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih hasil diskusi dari kelompok 3 tadi sudah dipresentasikan dari Mas Regi dan Mas Azam ya. Jadi sudah paham ya hasil diskusi, kemudian materi yang Bapak sampaikan tadi terkait tentang syu'abul iman, yaitu jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Terima kasih semuanya sudah melakukan diskusi dengan baik dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Hasilnya bisa dipahami semua. Jadi kita bisa melakukan pembahasan kembali ya. Mengucapkan terima kasih sekali lagi sudah melakukan diskusi ini dengan baik. Jadi setelah diskusi kelompok yaitu ada tugas individu ya. Di sini ada beberapa soal yang nantinya setelah hasil diskusi berkelompok ya, ada tugas individu yang kalian kerjakan ya. Kemudian tadi harus ada rasa jujur, disiplin, dan bertanggung jawab. Artinya tidak apa? Tidak boleh kemudian mengerjakan sendiri, bertanggung jawab untuk diselesai. Ini ada tugasnya, jadi bisa dikerjakan siswa ya. Bagaimana ya sudah cukup, kalian sudah bisa memahami materi yang Bapak jelaskan hari ini ya. Pokok, kemudian mengerjakan soal strategi hidup, mengerjakan masing-masing ya, sudah cukup bagus. Dan Bapak lihat juga programnya sesuai dengan yang Bapak inginkan. Bahasan materi-materi yang kita sampaikan atau Bapak sampaikan hari ini, kita bahas sama-sama ya. Simpulannya, syu'abul iman sebagai energi iman, keyakinan dalam hati harus diubah menjadi energi tindakan amalia. Sikap disiplin, jujur, dan bertanggung jawab adalah 3 contoh cabang keimanan yang vital dalam menata kehidupan seorang muslim. Ya, yang pertama, jadi komitmen energi iman kemudian disalurkan atau diubah menjadi energi amalia atau diamalkan ya dari 3 cabang keimanan di sini. Yang selanjutnya, jujur atau asyik adalah cermin keimanan kepada Allah yang maha melihat, maha berkata. Kejujuran menumbuhkan ketenangan hati dan membangun atau kepercayaan ya. Jadi asyik itu adalah cerminan keimanan seseorang ya, yang mana kita itu harus melakukan sesuai dengan tindakan dan perbuatan kita atau ucapan dan perilaku kita ya. Bisa dikatakan asli kalau kita sudah bisa menerapkan ucapan dan perbuatan kita. Kemudian bertanggung jawab lewat yang kedua ya. Disiplin adalah latihan ketaatan atau bahasa Arabnya patuh terhadap aturan. Disiplin waktu dan tugas adalah modal dasar untuk sukses di dunia dan latihan bagi ketaatan beribadah kepada Allah. Ya, tuh kalau disiplin waktu kaitannya tentang duniawi, ya.
mengerjakan tugas, beribadah, ya, kemudian menjalankan perintahnya Allah. Itu salah satu investasi taat untuk kita sukses di masa depan. Nanti beribadah kepada Allah. Kemudian bertanggung jawab amanah adalah wujud menunaikan amanah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Seorang Muslim yang bertanggung jawab adalah individu yang kredibel dan siap menjadi pemimpin dimanapun ditempatkan. Artinya kalau kalian sudah menjadi pemimpin, sudah bisa mengemban amanah, kalian siap ditempatkan di mana saja. Mau di tempat yang sulit, mau di tempat yang mudah, kalian bisa menjalankan semua itu dengan baik sesuai dengan amanah yang diberikan oleh kalian. Kualitas hidup seorang muslim tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak ibadah ritualnya, tapi juga seberapa kuat ia mampu mengimplementasikan cabang-cabang iman dalam interaksi sosial dan profesional. Artinya apa? Kehidupan seorang muslim itu tidak hanya ditentukan dari seberapa banyaknya dia ibadah, ya, dia punya pak sholatnya haji dalam hatinya, ya, taatnya, tapi juga harus dikuatkan dengan cabang keimanan lainnya, ya, paham ya? Kalau ibadahnya bagus, ibadahnya baik, tapi iman tidak bisa dijaga cabang iman lainnya, ya sama saja. Betul tidak? Itu dari kesimpulan materi hari ini. Bukan hal baru yang kalian atau yang kamu pelajari hari ini, ya kan? Bisa menjawab di tangan. Disiplin, jujur, tanggung jawab. Ya, tuh ya. Disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Perilaku mana? Disiplin, jujur, atau bertanggung jawab yang paling sulit kamu terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mengapa? Disiplin, bisa mengatur waktu. Ya, ketiga, setelah mempelajari materi ini, apa komitmenmu untuk menguatkan iman melalui perbuatan? Ya, setelah mempelajari materi ini, apa? Ya, Disiplin menjalankan ibadah wajib seperti sholat lima waktu. materi kita hari ini sudah memperhatikan, kemudian sudah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang Bapak berikan. Kalian sudah berdiskusi dengan baik dan sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan soal dari Bapak. Ya, hasilnya pun ya tidak mengecewakan, ya, bagi semuanya. Ini hasilnya, ya. Tuh. Dan dari kesimpulan tadi sudah Bapak sampaikan. Kemudian untuk pertemuan selanjutnya, ya, yang belum hadir mohon diingatkan kembali, ya. Jadi Bapak ingatkan, itu adalah salah satu sikap disiplin kita untuk bisa mendisiplinkan teman-teman yang ada di kelas, ya, terutama untuk perangkat kelasnya, ya. Terus untuk materi selanjutnya ke depan itu materi pembahasan baru. Jadi mudah-mudahan semua bisa hadir dan bisa menerapkan materi hari ini di kemudian harinya, bahkan sampai seterusnya kembali. Ya, cukup sekian materi kita hari ini. Kalau ada yang Bapak sampaikan kurang berkenan di hati mas-mas mbak-mbaknya, Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Bapak ini bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.